Puji Tuhan, kembali lagi Bapak Ibu kita bertemu dalam kasih Tuhan pada hari ini. Mari sama-sama kita deklarasikan resilient. Saya tangguh dalam Tuhan. Amin, puji Tuhan. Tuhan yang punya kemurahan besar akan membuat kita menjadi kuat dan tidak mudah menyerah dalam keadaan apapun Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu mari kita membaca firman Tuhan dalam Mazmur pasal 102. Khususnya kita akan membaca 2 ayat 1 dan 2. Mazmur 102 ayat 1 dan 2. Tuhan dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku susah. Sedangkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat 1 dan 2 dalam Mazmur 102 ini, di ayat penutup yaitu ayat 2 ya, kata penutup dikatakan pada hari ini aku berseru, segeralah menjawab aku. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul berseru. Bapak Ibu, berseru ini bisa saja dikategorikan setiap orang yang tiba-tiba mungkin kena air panas dia berteriak, artinya dia berseru, "Wow!" atau "Oh my God!" atau lain sebagainya, atau "Tolong!" Atau mungkin juga orang yang sedang melihat rumahnya kebakaran, dia akan berseru sekuat tenaga. Bahkan anak kecil ketika memanggil temannya atau bersukacita, dia juga bisa berseru. Berseru itu bisa dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah atau malapetaka. Orang akan mengeluarkan suaranya yaitu berseru. Berseru artinya dengan bersuara, bukan menghening Bapak Ibu, artinya diam. Ada kesesakan tapi diam. Tapi di sini dikatakan berseru artinya bersuara. Entah itu kepada siapapun kita bersuara. Namun secara khusus dalam Mazmur 102 ini menjelaskan bahwa berseru kepada satu pribadi yang tepat. Bukan seru sembarang. Ya terserah siapa yang mau dengar. Bukan demikian Bapak Ibu Saudara ya. Jelas sekali pemazmur mengatakan Tuhan. Kepada siapa pribadi itu? Yaitu Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Dan pemazmur mengatakan dengarkanlah doaku. Kenapa dia berkata demikian? Karena dia tahu bahwa pribadi tempat dia datang berseru itu dapat mendengar dan juga menjawab setiap doanya. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam Mazmur 102 ini diawali dengan keterangan bahwa ada seorang yang berseru kepada Allah karena mencurahkan setiap keluh kesahnya di hadapan Tuhan. Karena sengsara yang dia alami. Dan Mazmur ini juga mengajarkan bahwa ketika kita mengalami hati hancur dan kekuatan hampir habis, tempat pertama yang harus kita datangi adalah Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Ingat, tempat pertama yang kita datangi adalah Tuhan. Bukan tetangga, bukan orang lain. Kadang-kadang kita cepat-cepat sekali datang kepada orang yang mungkin ya kita anggap itu orang dekat, orang yang kita kenal. Mencurahkan setiap isi hati kita. Bapak Ibu hati-hati. Kalau kita suka bercerita ke 1 orang, 2, 3 orang bahkan lebih, maka kadang-kadang ke orang yang sama kita akan ceritakan hal yang sama lagi. Karena memang kita cenderung berseru kepada semua orang supaya semua orang tahu masalahku, semua orang bisa ngerti bebanku. Oleh karena itu Bapak Ibu, tempat pertama kita berseru adalah Tuhan. Kalau sudah berseru kepada Tuhan, kenapa kita masih sibukkan diri datang kepada orang-orang menceritakan setiap beban dan persoalan hidup kita? Tentunya kalau kita sudah berseru kepada Tuhan, cukup kepada Tuhan saja Bapak Ibu Saudara. Meskipun mungkin ada 1 dan 2 orang tempat kita cerita atau dinamakan curhat. Cukup, jangan lebih dari itu, karena nanti kalau sampai 5, 6 orang kita tanpa sadar kita bisa cerita hal yang sama kepada orang yang sudah kita ceritakan peristiwa itu, maka orang akan menjadi bosan. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan tempat kita curhat, kita berseru tidak pernah bosan dengar Bapak Ibu Saudara. Meskipun kemarin sudah menceritakan peristiwa yang sama, besok datang lagi curhat kepada Tuhan. Tuhan itu setia. Dia akan terus menampung setiap keluhan hati kita Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan ya. Pemazmur di sini mengajarkan bahwa ketika hati kita hancur dan kekuatan kita hampir habis, tempat pertama yang harus kita datangi adalah Tuhan. Bapak Ibu, Mazmur ini juga adalah contoh ratapan yang jujur di hadapan Allah. Kalau kita berseru kepada Allah, kita harus terbuka.
jujur, tidak ada yang kita sembunyikan. Baik itu pelanggaran dosa maupun apapun Bapak Ibu. Kalau dengan orang mungkin kita bercerita, ya kalau itu masalah kita cerita benarnya kita sendiri. Kita cerita kesedihan kita supaya orang cepat empati, cepat bisa menolong kita atau membela perkara kita. Tapi tidak demikian dengan Tuhan, berbeda. Tidak ada yang kita tutupi, ceritakan semuanya. Maupun mungkin itu kekeliruan dan dosa yang kita lakukan, ceritakan saja dengan juga disertai permohonan ampun dan maaf kepada Tuhan dan berjanji untuk tidak mengulangi hal yang sama. Baik, yang pertama di sini yang kita pelajari adalah orang percaya yang datang kepada Tuhan dengan kejujuran. Harus jujur Bapak Ibu Saudara ya. Karena biarpun kita tutup serapat apapun Tuhan tahu. Belum kita doa aja, belum kita berbicara, belum berseru kepada Tuhan, Dia sudah tahu apa yang kita alami, apa yang kita lakukan, bahkan yang baru kita pikirkan. Nah, Bapak Ibu pemazmur tidak menyembunyikan rasa sakitnya di hadapan Tuhan. Ia berkata, dengarkanlah doaku Tuhan. Dan dia menceritakan setiap peristiwa yang dialami dalam Mazmur 102 ini. Dan juga ia tidak berpura-pura kuat, tetapi datang apa adanya di hadapan Tuhan. Ya, terkadang Bapak Ibu seringkali kita merasa terlihat kuat di hadapan orang lain. Namun Tuhan mengundang kita datang dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menolak doa yang keluar dari hati yang hancur. Ya, Tuhan tidak pernah menolak doa yang datang dari hati yang hancur. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Kadang-kadang kita ngalami patah hati Bapak Ibu ya. Capek, jenuh, lelah. Ya, kita akhirnya patah hati. Tapi firman Tuhan bilang nyatakanlah dalam segala hal kepada Tuhan. Dan juga didukung oleh Filipi 4 ayat 6. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Lewat apa? Kembali ke Mazmur 34 ayat 9. Lewat doa kita kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu jangan hanya menceritakan masalah kita kepada Tuhan. Ya, dengan kita akhirnya menutup hal-hal yang menurut kita ini gak perlu saya ucapkan pada Tuhan. Sebab Tuhan tahu. Dan jangan juga hanya menceritakan masalah kita kepada manusia. Tapi marilah kita belajar membawa setiap pergumulan kita lebih dahulu kepada Tuhan. Kalau kita mau ingin orang lain tahu atau didoakan oleh mereka, oke, itu nomor 2. Kita ceritakan masalah kita kepada orang lain. Tapi yang utama ceritakan dulu kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Itu yang pertama. Jadi kalau selama ini kita cepat datang kepada orang-orang dekat kita. Yang kita percaya mereka bisa membantu menyelesaikan masalah kita. Hari ini kita belajar kepada Tuhan terlebih dahulu. Siapa tahu kita belum cerita kepada orang kepercayaan. Tapi Tuhan sudah turun tangan. Menyelesaikan perkara hidup kita. Amin. Dan itu yang kita inginkan Bapak Ibu Saudara ya. Bukankah itu yang Bapak Ibu inginkan ketika Bapak Ibu cerita kepada sobat, kepada saudara. Ingin segera tertolong, tapi ya maaf, manusia tidak kuat dan tidak sanggup, tidak berkuasa untuk menolong sesamanya. Mungkin jalan keluar ya ditemukan, diberi solusi. Tapi belum tentu itu mendatangkan sesuatu yang luar biasa seperti yang Tuhan perbuat. Itulah sebabnya yang utama kita temui adalah Tuhan. Dan yang berikut yang kedua, Tuhan tidak menutup telinga terhadap seruan anak-anaknya. Amin. Ya, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap seruan anak-anaknya. Yakinlah kalau kita adalah anak Tuhan, kita hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan katakan kita anak-anak Tuhan. Pemazmur memohon, janganlah sembunyikan wajahmu, sedangkanlah telingamu kepadaku, dia katakan kepada Tuhan. Ungkapan ini bukan berarti Tuhan benar-benar meninggalkan umatnya Bapak Ibu Saudara. Tetapi menunjukkan kerinduan dari pemazmur agar Tuhan menyatakan kehadirannya dan juga Tuhan menyatakan pertolongannya kepada dirinya. Tuhan mendengar doa setiap kita umatnya. Meskipun jawabannya tidak selalu seketika atau sesuai keinginan kita. Tapi Tuhan ada bagi kita, Dia memberi yang terbaik. Amini itu Bapak Ibu Saudara ya. Jangan sampai aku minta jodoh ini. Aku minta rumah yang seperti itu. Aku mintanya jenis mobil yang seperti ini. Lah kalau Tuhan beri yang lain, apakah kita bersungut-sungut? Tentu tidak.
kita harus mengucap syukur sebab Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun yang Tuhan beri, apapun yang Tuhan kerjakan, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena kita tidak bisa melakukannya sendiri bagi kita. Sekecil apapun itu. Kalaupun kita mampu Bapak Ibu seperti petani bisa menghasilkan jagung karena dia menanam. Itu Tuhan yang memberkati. Bukan karena keunggulan kepandaian petani sehingga dia menghasilkan hasil panenannya. Tapi semuanya adalah Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Tuhan akan menjawab kita Bapak Ibu. Dan kita sama-sama belajar jawaban Tuhan bisa juga melalui masalah. Ya, tidak selalu ketika keadaan baik-baik saja baru itu Tuhan menjawab atau di dalam keadaan baik-baik saja Tuhan menjawab permohonan kita. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Serahkanlah segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan kita hari ini kepada Tuhan. Oleh karena itu saat doa terasa belum dijawab Bapak Ibu, jangan berhenti berdoa, teruslah berdoa. Tetap percaya Tuhan sedang bekerja untuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga, apa yang kita pelajari dari Mazmur 102 ayat 1 dan 2? Tetap berharap kepada Tuhan sekalipun belum melihat jawaban yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Ya, kita belajar dari pemazmur. Pemazmur meminta agar Tuhan segera menjawab. Itu menunjukkan iman bahwa Allah itu sanggup menolong pemazmur. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, harapan orang percaya bukan bergantung pada keadaan Bapak Ibu Saudara, tetapi pada karakter Allah yang setia dalam kehidupan kita. Meskipun belum ada pertolongan Tuhan, tapi kesetiaan Tuhan memelihara, menolong, memberi kekuatan kepada kita, itu selalu Dia curahkan Bapak Ibu Saudara. Ratapan ya mengatakan Ratapan 3 ayat 22 dan 23, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Artinya selalu ada setiap waktu, setiap saat. Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Meskipun kesesakan itu ada, ya sabar saja, tapi juga bertekun dalam doa, karena dalam doa kita dicas kembali, kita mendapatkan kesukacita, kita mendapatkan kekuatan baru untuk tetap bisa menghadapi setiap kesesakan hidup, persoalan hidup yang kita alami Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari meskipun ada air mata yang dicurahkan di hadapan Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Amin ya. Mungkin jawaban Tuhan tidak selalu secepat yang kita inginkan, tetapi Dia selalu mendengar setiap seruan doa kita. Dia selalu menyertai kita dan selalu bertindak pada waktu yang paling tepat bagi kita. Ya, kita ingat firman Tuhan bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita, jalan kita bukan jalan Tuhan, tapi rancangannya adalah rancangan yang terbaik, rancangan yang mendatangkan damai sejahtera buat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Mari terus makan firman Tuhan, ya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita akan terus resilient dalam kondisi dan keadaan apapun Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Dan juga kepada Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan pokok doa tertentu atau ingin menyaksikan kesaksian pemulihan masalah keluarga, mujizat tertentu yang Bapak Ibu Saudara alami, dapat Bapak Ibu salurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita bersyukur di dalam doa. Terima kasih Bapa yang Maha Mulia, kami berterima kasih kami punya satu kekasih yang selalu mengerti akan keadaan kami, yang selalu memeluk kami ketika kami merasa sepi, memeluk kami ketika keadaan kami terluka. Dan ketika kami bercerita kepadamu melalui doa kami, Engkau pun menyedengkan telingamu, mendengar setiap keluh kesah kami, mendengar setiap beban hidup kami, dan juga Engkau tahu Engkau ada di dalamnya. Tuhan tolong kami, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan keluarga GPD El Shaddai Magelang. Kiranya hal itu dikalungkan pada leher dan dituliskan pada loh hati, maka keluarga GPD El Shaddai Magelang akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.